Amalia Saragi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang mendidik spiritualitas anak di sekolah dasar. Tonton sampai habis ya. A few moments later. Sebenarnya spiritualitas itu apa sih? Mari kita lihat. Nah, di sini ada pengertian spiritualitas menurut ahli yaitu Danah Dahar dan Ian Marshall 2007. Spiritual tidak berkaitan dengan keyakinan agama yang dianut seseorang. Ada juga menurut Ari Ginanjar mengatakan bahwa kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah. Dengan demikian, pengertian spiritualitas yang dapat saya simpulkan adalah pengertian spiritualitas ialah sikap agamis yang dimiliki seseorang yang lahir dari keyakinan atau kepercayaan mereka. Dengan keyakinan mereka dapat menciptakan perilaku atau akhlak yang dituntun oleh aturan-aturan dari keyakinan atau agama yang dianutnya. Nah, teman-teman, kita sudah mengetahui apa itu spiritualitas. Sekarang kira-kira apa sih tujuan atau kegunaan spiritualitas ini bagi manusia? Mari kita lihat. Di sini ada beberapa fungsi atau tujuan spiritualitas bagi manusia. Yang pertama itu membantu mendorong individu mencari hakikat tentang keberadaan diri, menemukan keberadaan diri, memandu diri untuk mencapai aktualisasi diri sebagai makhluk ciptaan Allah. Aktualisasi diri membantu individu untuk mengekspresikan keindahan, kesatuan, pengorbanan dalam hidup, dan kebenaran serta membantu untuk menghargai orang lain atau makhluk hidup lainnya. Ayo, mari kita bahas apakah spiritualitas ini sama dengan religius atau dengan agama. Nah, mari kita lihat perbandingannya. Nah, pada spiritual ini membahas tentang kesadaran tentang diri dan kesadaran individu tentang asal, tujuan, dan nasib, serta memberikan jawaban siapa dan apa seseorang itu tentang keberadaan atau kesadaran. Religius itu kebenaran mutlak praktik perilaku yang dihubungkan dengan kepercayaan, kesaksian iman seperti agama, yang memberikan jawaban apa yang harus dikerjakan seseorang, perilaku atau tindakan seseorang atau individu. Jadi teman-teman, kesimpulannya, religius, spiritualitas, agama itu berbeda tetapi saling bersangkutan. Tidak bisa kita bilang spiritualitas sama dengan agama, spiritualitas sama dengan religius. Sebab contohnya itu seperti kita sama-sama menganut agama Kristen, tetapi spiritualitas kita berbeda. Sebab seperti yang tadi, spiritualitas itu tentang kesadaran diri atau kesadaran seorang individu atau tujuan nasib yang berbeda. Contohnya seperti untuk apa sih kita hidup atau bagaimana sih kita menjalani hidup ini. Nah, kalau tentang spiritualitas dengan agama itu tergantung atau ini adalah dimensi kita atau hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tetapi spiritualitas itu tanpa religius itu, tanpa agama itu sama saja bohong. Sebab spiritualitas yang berkembang itu berjalan dengan agama atau keyakinan kita. Berkembangnya spiritualitas kita tanpa agama itu sama saja dengan bohong, atau seperti
menanam pohon di atas angin. Bisa, tetapi tidak bertumbuh dengan sempurna. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan membahas tentang tahap-tahap perkembangan spiritualitas anak. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini ada tahap perkembangan spiritual menurut Jalaluddin 2010. Yang pertama, the fairy tale stage. Ya, ini tahap seorang individu atau tahap dongeng. Kenapa dibilang tahap dongeng? Karena pada tahap ini anak berusia 3-6 tahun. Konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi atau emosi. Di sini kita masih memberikan informasi melalui cerita rakyat ataupun dongeng. Tahap yang kedua yaitu the realistic stage. Tahap ini anak berusia 7-12 tahun, di mana individu sudah memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret, di mana anak atau seorang individu sudah bisa dijadikan atau sudah bisa dipercaya seperti melakukan hal kecil seperti menyapu, atau mereka sudah memiliki tanggung jawab yang realistik. Dan yang ketiga yaitu the individual stage, di mana tahap ini anak sudah berusia remaja yang mampu berpikir abstrak dan kesensitifan emosinya. Pemahaman ketuhanan ditekankan pada makna dan keberadaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Pada tahap ini anak sudah berpikir secara logika ataupun abstrak, yang sudah bisa menentukan pilihan atau memberikan solusi. Nah, ada juga tahap perkembangan spiritual anak menurut Fowler. Di sini ada primal faith, umur 0-2 tahun, di mana pada tahap ini anak lagi memberikan kepercayaan atau mengenal seperti pengasuhnya. Yang kedua, intuitive projective faith. Ini usia 2-7 tahun, di mana pada tahap ini anak sedang meniru atau proses peniruan yang dilakukan oleh pengasuh atau orang yang lebih dewasa. Contohnya seperti melakukan ibadah, anak pasti spontan untuk mengikuti ibadah. Ya, dari situlah anak intuitive projective faith untuk mengingat atau percaya kepada Tuhan. Yang ketiga yaitu magic literal faith, di mana pada tahap ini anak berusia 7-11 tahun. Di sini masih tetap pada perkembangan kognitif, di mana seorang anak sudah meyakinkan atau bisa mengikuti tradisi ataupun aturan-aturan di lingkungan sekitar sesuai yang ia lihat pada kesehariannya. Tahap yang keempat, synthetic conversational faith, di mana pada tahap ini anak berusia 12-19 tahun. Ini pada tahap ini sudah remaja ya teman-teman, mungkin sudah lebih mencari informasi lebih dalam, tidak hanya dari orang tua atau saudara atau guru dan lain-lain. Mereka sudah lebih bisa berpikir abstrak dan menentukan sebuah ide. Dan pada tahap selanjutnya ada individuative reflective faith. Ini sudah tidak anak-anak lagi, tapi sekedar melanjutkan tahap perkembangan spiritual menurut Fowler. Pada tahap ini anak berusia 19 tahun, di mana seorang individu itu sudah memiliki tanggung jawab. Yang keenam ada conjunctive five, ataupun mulai usia 30 tahun atau mulai akhir remaja sampai usia 30 tahun. Dan ada universal Jing 5 atau usia lanjut. Pada tahapan ini sangat
hampir sama ataupun tidak banyak bedanya, sudah mengingat atau mempercayai ritual, bukan percaya atau mengingat ritual-ritual tentang keyakinan agama tentunya. Nah, jadi proses spiritual seorang individu itu bisa saja berada di mencari hakikat tentang kesadaran atau keberadaan diri. Ya, seperti pengertian spiritual tadi, untuk apa sih kita hidup? Bagaimana sih kita menjalani hidup ini? Ya, di situ ini tentang mencari kesadaran atau keberadaan diri seorang individu, seorang tujuannya apa sih menjalani hidup ini gitu ya kan. Dan kedua yaitu mampu memandu dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Seorang individu itu bisa saja di dalam proses ini ya, kalau dia spiritualnya berkembang dengan baik ya, dia sudah, apalagi dengan diiringi dengan agama ya, pastinya dia sudah menemukan atau bisa menemukan tujuan, bagaimana dia berproses dengan tujuannya itu. Seperti dia ingin menjadi seorang anak itu bisa menemukan, mencari aktualisasi dirinya itu ya, dia sudah bisa menyapu, itu sudah menjadi tujuannya, tujuan kecil yang bisa ia capai. Dan juga membantu individu untuk menghargai orang lain atau makhluk hidup lainnya. Ya seperti tadi, kalau spiritualitasnya berkembang dengan baik diiringi dengan agama, pasti dia sudah bisa menghargai orang lain dalam proses menemukan tujuannya itu apa. Ya seperti contoh spiritualitas dengan religius tadi, kita sama-sama menganut agama Kristen, tetapi spiritualitas kita itu berbeda. Kita bisa berbeda menghargai sesama atau memperlakukan orang secara berbeda-beda. Yaitu tadi, bisa kita sama-sama menganut kepercayaan sama, tetapi spiritualitas kita berbeda. Ya itulah proses spiritualitas seorang individu atau kita sebagai manusia. Nah, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Dan sebelumnya, di sini saya juga menyimpulkan tentang materi atau topik video kali ini. Dibaca ya teman-teman. A few moments later.